Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi di channel Teman Pintar ya. Setelah video sebelumnya kita membahas mengenai buku Talking to Stranger. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berbicara berbasis pengalaman ataupun dalam tanda bahasa Jawa ilmu dalan ya. Kalau kemarin berbasis buku, kalau sekarang berbasis pengalaman. Bagaimana mengenali bahwa orang asing yang akan kita ajak sebagai mitra bisnis misalkan atau mitra kerjasama riset atau apa dan sebagainya, ini adalah orang yang baik begitu. Nah, ini memang agak susah, tapi beberapa pengalaman baik pengalaman pribadi maupun pengalaman mentor atau bahkan pengalaman orang tua kami misalkan, ini barangkali akan bisa memperkaya teman-teman dalam berhati-hati dalam nanti dalam berbisnis. Karena Warren Buffett mengatakan jika di depan meja negosiasi Anda atau mitra negosiasi Anda adalah orang yang tidak baik, maka segera tinggalkan meja negosiasi. Karena orang yang tidak baik akan cenderung kemudian menghasilkan deal yang tidak baik juga, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengenali mitra baru kita ini adalah orang yang tidak baik begitu, sehingga kita cenderung tidak tertipu oleh dia atau kita cenderung tidak mendapat deal yang buruk. Yang pertama adalah mengenali fundamental attitude beliau. Fundamental attitude ini misalkan hubungan dia dengan keluarga. Simple, saya pernah mendapati dan saya sendiri pernah pengalaman tertipu ya. Misalkan kok dia bermain perempuan lain padahal dia sudah menikah. Nah, fundamental attitude seperti ini pasti dia adalah penipu gitu. Sudah jelas. Itu sudah jelas ya. Tidak ada orang dalam berbisnis kok kemudian dalam tanda kutip main perempuan lain dan sebagainya, itu pasti jelas dia tidak kekal kejayaannya. Pasti dia akan jatuh dan disitulah kita akan terseret jatuh pula. Dan itu lebih dekat nanti dia menjadi penipu akhirnya gitu ya. Fundamental attitude yang lain misalkan dia selalu menjanjikan ngomong besar. Jadi pertama ketemu kok langsung ngomong besar. Nah, biasanya orang seperti ini nggak benar. Biasa orang yang cenderung membesarkan atau mengatakan banyak hal tentang dirinya yang cenderung bagus-bagus di depan, biasanya orang itu sebenarnya kecil gitu. Nah, tujuannya sebenarnya untuk mengelabui kita tentang persepsi dari dia yang ingin disampaikan kepada dia. Jadi kita harus mengerti kalau ada orang seperti ini, segera ini berarti kurang baik. Biasanya juga ketika sudah terjadi deal bisnis, biasanya dia banyak alasan ketika ada masalah. Jadi kadang menyalahkan hal yang nggak rasional, cuaca, politik, dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini berbahaya. Nah, kalau teman-teman menjumpai dengan 3 attitude yang seperti ini, kalau yang fundamental pertama tadi di samping ini termasuk yang judi, yang main dukun dan sebagainya, itu memang harus segera ditinggalkan. Itu ya. Nah, fundamental attitude berikutnya sebenarnya juga dia menjilat gitu. Jadi demi mendapat deal kita dia menjilat. Nah, itu sebenarnya agak berbahaya. Orang seperti ini sebenarnya harus dihindari. Demi deal bisnis dengan kita, dia menjilat kita, selalu memuji kita bawa apa dan sebagainya. Sebenarnya ini agak kurang bagus. Nah, yang kedua mengetahui fundamental sebenarnya bisnis dia. Bisnis lingkungan keluarga dan sebagainya. Bisnis itu sebenarnya bisnis. Bagaimana fundamental bisnis dia? Apakah tim? Kadang sebenarnya yang kita hadapi negosiasi orang baik, tapi tim dia itu sebenarnya ada yang nggak baik. Nah, itu berbahaya juga gitu. Artinya lingkungan berarti ya. Lingkungan tim dia fundamental tim. Jadi bisnis yang baik hanya dihasilkan dari kumpulan orang-orang yang baik. Nah, jika ada 1 atau 2 orang yang memang dia tidak baik, ini akan beresiko juga pada bisnis dia. Nah, ketika kita deal sama dia, ini akan berbahaya. Termasuk fundamental keluarganya dia itu. Jadi misalkan memang dia orang baik, tetapi dia saya punya pengalaman ya. Nah, kakaknya ini kurang baik, kakaknya main judi ya, banyak teman gitu ya. Sehingga sampai keluarganya jatuh miskin dan sebagainya, jatuh dan sebagainya. Nah, ini agak berbahaya. Artinya secara kultur keluarga ini tidak bisa membangun karakter yang baik lah begitu. Termasuk misal fundamental istrinya misalkan, apakah dia ada ambisi kemewahan gitu. Nah, itu agak
Ya mungkin kasus kasus first travel ya, yang ada ternyata suami istri itu ada ambisi kemewahan gitu. Ini juga akan berbahaya. Gaya hidup sih lebih kepada itu, fundamental itu masuk fundamental base termasuk gaya hidup, bagaimana dia mengatur manajemen gaya hidup dia gitu. Karena kalau ada gaya hidupnya sangat tinggi itu, ini akan berbahaya bagi bagi arus kas bisnis. Nah, yang ketiga adalah sebenarnya fundamental keuangan. Nah, memang untuk melakukan deal bisnis terutama pada orang asing, orang yang baik ataupun bahkan bermuamalah ya, orang yang baik itu sebenarnya kadangkala menurut saya dia tidak ada masalah keuangan gitu. Kalau orang ini punya masalah keuangan, misal hutang, kemudian arus kasnya menipis gitu ya, tidak punya kas gitu ya. Nah, sehingga dia harus makan dari uang DP misalkan, atau kemudian karena ini agak berbahaya untuk dijadikan mitra bisnis gitu ya. Jadi sebenarnya termasuk fundamental keuangan ini nanti tipe manajemen risiko yang dia tawarkan sebagai deal bisnis. Apakah manajemen risikonya itu merata dia dan kita, ataukah hanya di kita semua? Nah, misalkan biasanya dia ada proyek sekian 100 juta gitu, tetapi kemudian manajemen risikonya di kita semua nih kalau ada risiko kegagalan. Nah, yang seperti ini nggak baik ya teman-teman semua. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin apakah ada religiusitas atau agama itu kaitannya dengan orang baik atau tidak begitu. Nah itu ya, saya ditipu oleh orang-orang yang agamanya nggak baik, nggak sholat misalkan, bahkan termasuk yang kufur terhadap nikmat Tuhan ya, jadi selalu menyalahkan Tuhan atas takdirnya dan lain sebagainya. Tapi ayah saya sendiri pernah ditipu oleh orang yang hafiz Quran malah. Nah ini problemnya sebenarnya bukan masalah agama, lebih kepada itu, karena Umar bin Khattab pernah mengatakan ketika ada orang sholat di masjid terus begitu, kemudian orang di masjid terus, ada orang menilai ini orang baik begitu. Nah, Umar menolak. Bagaimana cara tahu bahwa dia orang baik atau orang atau bukan? Kata Umar, perhatikan 3 hal. Yang pertama adalah, pernah nggak kamu berurusan uang sama dia? Nah, yang kedua, pernah nggak kamu bermalam sama dia? Yang ketiga, pernah nggak kamu melakukan satu perjalanan sama dia? Nanti akan kita ulas ya 3 hal ini di dalam video berikutnya. Tapi artinya agama tidak ada kaitannya dengan orang ini baik atau tidak pada dasarnya, sebelum kita memverifikasi 3 hal ini. Jadi itu ya. Jadi salah satunya fundamental keuangan tadi, attitude keuangan gitu ya. Itu mungkin dalam video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.